Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan keimanan dan ketakwaan kepadanya akan mendatangkan begitu banyak manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya, dari setiap kesempitannya, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya, seluruh keburukan-keburukannya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Dan marilah juga kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga hari ini, karena dengan bersyukur kepadanya akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalaulah kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan untuk kalian. Wala in kafartum, dan apabila kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
salah satu nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita seluruhnya adalah nikmat Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada agama di sisi Allah kecuali agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatku, dan aku telah meridai untuk kalian Islam sebagai agama. Namun pertanyaannya hari ini adalah, apakah Islam yang kita anut hari ini hanyakah sekedar identitas, ataukah di dalam diri kita ada nilai-nilai Islam tersebut? Jangan sampai kita mengatakan saya ini seorang muslim, akan tetapi itu hanya identitas kepada dirinya, tidak ada nilai-nilai keislaman di dalam dirinya. Kalau kita bertanya hari ini, apa itu Islam? Mungkin akan banyak definisi-definisi yang datang. Dan pertanyaan ini juga pernah ditanyakan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, beliau menceritakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a alaina rajulun. Kemudian datang, nampak seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyab, menggunakan pakaian yang begitu putih, syadidu sawad sya'ri, yang rambutnya itu begitu hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak dilihat darinya tanda-tanda bahwa orang ini adalah orang yang telah melakukan perjalanan safar. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, kemudian dia menaruh tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu yang pertama adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka ini konsekuensi ketika seseorang mengatakan saya seorang muslim, maka dia wajib untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika dia mengatakan saya seorang muslim, maka wajib baginya untuk menyembah Allah satu-satunya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Seorang yang mengatakan dirinya muslim harus percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan tidak ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang telah datang dari Rasul kalian maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali siapa yang dia yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang dia yang enggan masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang dia bermaksiat atasku maka dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi melanjutkan yang kedua adalah wa tuqimas shalah. Yang dimaksud dengan Islam adalah engkau mendirikan salat. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum tarku al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Dan salat adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Fa idza salahat anjaha wa aflaha. Apabila salatnya itu baik maka dia akan selamat dan dia akan beruntung. Wa idza fasadat khasara wa halaka. Dan apabila salatnya itu buruk maka dia akan merugi dan akan binasa. Selama kita masih melaksanakan salat, masih ada kemungkinan kita akan menuju kepada kebaikan. Selama kita melaksanakan salat, masih ada kemungkinan kita akan menjauhi maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Tapi apabila seseorang sudah meninggalkan salat, maka tiang agamanya telah rubuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih menginginkan kebaikan maka jangan pernah kita meninggalkan salat. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan antu'tiyaz zakah. Engkau mengeluarkan zakat. Karena sesungguhnya zakat ini adalah kewajiban yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad iftarada alaihim as-sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Sesungguhnya sedekah itu adalah kewajiban bagi mereka, adalah kewajiban yang telah Allah wajibkan bagi mereka, maka diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasuma Ramadan. Engkau berpuasa di bulan Ramadan. Maka ini adalah juga salah satu
kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum muslimin. Dan berpuasa memiliki keutamaan yang begitu besar. Salah satunya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari min 70 kharifan." Barang siapa yang dia berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk melakukan perjalanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang dimaksud dengan Islam. Seseorang ketika mengatakan dirinya Islam, maka wajib dia melaksanakan 5 rukun Islam tersebut. Apabila dia meninggalkan salah satunya atau meyakini bahwa hal tersebut tidaklah wajib, maka dia telah keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga dengan kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui bahwa ternyata Islam itu bukan hanya sekadar ucapan, bukan hanya mengatakan bahwa saya seorang Islam, tapi di dalamnya terdapat amalan-amalan yang wajib untuk kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, segala aktivitas kita, sehingga kita mampu menjadi daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, sehingga kita mampu melaksanakan ketaatan kepadanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat.